Bismillahirrahmanirrahim. Di benak mayoritas umat Islam, ketika disebut dengan kurban, maka yang terbayangnya adalah menyembelih, gitu ya. Yang terbayangnya mencit, bayangna teh sapi we, mencit sapi. Padahal sebetulnya kurban itu tidak ada kaitan dengan menyembelih dari segi bahasa. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kurban itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Gitu. Kalau kurban sudah menjadi kata serapan yang diserap oleh bahasa Indonesia, maka kurban adalah sesuai dengan pemahaman umat Islam pada saat ini, yaitu menyembelih. Jadi ketika disebut kurban sebagai menyembelih, maka itu mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengartikan kurban sebagai bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran, ternyata kurban dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu tidak ada kaitan dengan ibadah penyembelihan. Ibadah penyembelihan tidak ada dengan sebutan kurban. Salah satu buktinya dalam Al-Quran saja. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Ketika itu Allah berfirman, "Watsu alaihim naba abnai Adam." Ceritakan oleh Muhammad kepada mereka tentang berita kedua anak Nabi Adam. Nah, di sini ada lafaz id qarraba kurbanan. Ketika kedua-duanya melakukan kurban. Nah, di sana jelas banget. Eces temres. Ada kalimat kurban. Maka di sini kurban di sini terjemahkannya ketika keduanya melakukan kurban. Apa kurban dalam ayat ini? Ismun lima yutaqarrabu bihi ilallah. Kata para ulama, kurban adalah sebuah nama yang digunakan dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, qarib, dekat. Sahabat qarib, sahabat dekat. Di kita jadi karib, gitu ya. Terus jadi korobah, ya, jadi kerabat. Tuh, sudah jadi bahasa Indonesia yang artinya dekat. Maka kurban dalam bahasa Arab artinya sebuah nama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam kitab disebutkan min sodakotin, baik berupa sodako, ya, au solatin, solat, au nusukin, atau menyembelih, au ghairi dzalik, atau selain hal itu. Jadi kurban itu maknanya sangat luas. Apa saja ibadah yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, itu disebut kurban. Gitu. Tadi disebutkan karena menyembelih dalam bahasa Arab itu nusuk atau zibhun. Zibhun sembelihan, zabhun zabah. Ya, zabhun itu penyembelihan. Ibadah yang ada kaitannya dengan sembelihan dalam bahasa Arab disebutnya nusuk. Nusukun. Nanti ada tiga pembagian. Ada yang disebut dengan hadiyu, ada yang disebut dengan udhiyah, ada yang disebut dengan aqiqah. Gitu. Bagi tiga nanti, Bu. Jadi tidak ada kurban para ulama. Ya, jadi siapa yang pertama kali mengatakan bahwa udhiyah ini disebut kurban? Jadi ada tiga nanti dalam syariat Islam. Yang pertama hadiyu. Hadiyu adalah sembelihan yang disembelih berkaitan dengan ibadah haji. Nanti ada udhiyah. Udhiyah adalah
sembelihan yang dilaksanakan pada saat Idul Adha atau hari-hari tasyrik ba'da Idul Adha tersebut, udhiyah. Jadi disebutnya udhiyah, bukan kurban. Nggak ada istilah kurban. Dalam hadisnya juga Nabi mengatakan, apabila sudah masuk bulan Zulhijjah, wa indahu udhiyatun, sedangkan dia memiliki hewan udhiyah yang akan disembelih pada saat Idul Adha. Tuh jelas. Sedangkan kurban sendiri itu adalah sebuah upaya ikhtiar atau namat untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Apapun bentuk ibadahnya. Dan setiap saat kita berkurban kepada Allah. Kita sholat sedang berkurban. Kita baca Al-Quran sedang berkurban. Kita ngaji seperti sekarang kajian sedang berkurban. Nah, jadi udhiyah adalah salah satu bagian untuk kita berkurban. Udhiyah itu harus menjadi kurban. Salat itu harus jadi kurban. Baca Quran harus jadi kurban. Semua ibadah harus jadi kurban. Ya, sebuah sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya makna ibadah, kata sebagian ulama, adalah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Jadi sebenarnya kalau ibadah penyembelihan ada tiga kan tadi, disebutnya nusuk, hadyu, udhiyah, satu lagi akikoh. Yang berkaitan dengan ibadah haji hadyu, yang berkaitan dengan penyembelihan di Idul Adha namanya udhiyah. Akikoh, penyembelihan yang berkaitan dengan kelahiran, disebut akikoh. Datang ke Bandung jadi akikah, datang ke Margahayu jadi ekah gitu. Entah dari mana jadi ekah katanya.